Keluaran pasal 28 ayat 36 sampai 38. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirlah seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Ayat 37, haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi cara pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang berusaha kita baca adalah sebagian dalam firman Tuhan, bagaimana pada waktu itu aturan hukum Taurat diberikan, dan salah satunya adalah perlengkapan untuk Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar. Dan salah satu bagian yang disorot di sana adalah tentang patam, gitu ya. Jadi patam, atau bisa dibilang seperti kayak apa sih namanya, headband gitu ya. Jadi seperti kayak plat yang dipasang di bagian dahi mereka gitu. Dan dikatakan itu dipasang sebelah depan dari serban. Jadi perlengkapan imam besar pada waktu itu, selain mereka mengenakan baju efod, di dadanya ada tutup perdamaian, dan kemudian di bagian sebelah dalamnya ada urim dan tumim yang saya pernah buat dalam video yang lain. Salah satu bagian perlengkapan yang lain adalah di kepala mereka dipasang serban, semacam kayak penutup kepala seperti itu, dan di bagian depannya ada sebuah plat gitu ya, terbuat dari emas, itu yang disebut dengan patam. Dan di dalamnya, di atas bagian depan itu diukir dengan sebuah tulisan bermeterai. Di sana dikatakan bahwa itu kuduslah bagi Tuhan. Gitu ya. Itu cerita yang barusan tadi kita baca dalam firman Tuhan tentang perlengkapan seorang imam besar. Pada video ini adalah video yang pertama untuk tahun 2023, dan pada video ini saya ingin membahas mengenai patam imam dan mahkota duri. Kita lihat bagaimana patam ini menjadi sesuatu hal yang harus ada pada perlengkapan imam besar. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara imam besar, tentunya kita hanya bicara soal baju efod. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa di sana ada juga tutup pendamaian, penutup dada pendamaian, dan juga urim dan tumim. Dan salah satunya adalah patam yang tadi digambarkan dalam firman Tuhan, itu terbuat dari emas dan dipasang di sebelah depan menutupi serban yang adalah penutup kepala mereka, dan di sana ada meterai yang bertuliskan kuduslah bagi Tuhan. Pada video ini saya membahas mengenai patam imam dan mahkota duri, gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan dalam firman Tuhan, kemudian mereka membuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa tadi. Itu ada dalam Keluaran juga, kalau kita lihat sebentar saudaraku. Itu ada dalam Keluaran 39 ayat 30 sampai 31. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni. Jadi sebuah plat dari emas murni dipasang di sebelah depan dahi mereka menutupi yang namanya serban. Dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukir seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Jadi di platnya ditulis di sana tulisan kudus bagi Tuhan. Lanjutannya, dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua. Jadi diikat dengan tali ungu tua ke belakang untuk mengikat patam itu pada serbannya. Serban di sini adalah tutup kepala, saudaraku ya. Di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan itulah yang dilakukan pada waktu mereka mempersiapkan pentahbisan Harun dengan anak-anaknya. Dan kemudian pada proses pentahbisan itu adalah imamat. Kita lihat sebentar saudaraku, imamat 8 ayat 9 dikatakan, kemudian ditaruhnyalah serban di atas kepalanya. Serban itu penutup kepala saudaraku ya, dari kain. Dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas. Itu semacam kayak lempengan besi tadi saya jelaskan. Yaitu jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Gitu ya. Itu selewat dalam firman Tuhan mengenai patam imam. Gitu ya. Dan kita akan perhatikan apa sih yang dibicarakan dalam firman Tuhan tentang patam imam ini. Tentunya ini sesuatu yang tidak banyak orang menyinggung hal ini. Gitu ya. Dan kita nanti akan lihat korelasinya bahwa imam besar pada masa perjanjian lama, pada masa suku Lewi, itu digambarkan mereka dengan berpakaian baju efod, dan salah satunya adalah di kepala mereka ada serban, dan di sebelah depannya ada yang namanya patam yang kudus dengan tulisan tulisan seperti meterai, kudus bagi Allah, gitu ya. Dan itu terbuat dari emas dan diikat dengan tali ungu, gitu ya. Dikatakan di sana adalah tali yang berwarna ungu tua, itu mengikat dia ke belakang, gitu ya. Dan ini berbicara soal sesuatu hal yang ingin saya bahas sekarang tentang patam ini. Gitu ya. Beberapa hal yang dicatat dalam firman Tuhan, memang Alkitab tidak menjelaskan lebih banyak mengenai patam imam ini. Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang menarik kalau kita perhatikan beberapa hal yang menjadi gambaran atau simbol atau fungsi dari patam ini.
gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, yang pertama digambarkan bahwa Harun harus menggunakan patam itu, dikatakan. Dan di sana di dalam firman Tuhan digambarkan bahwa itu menggambarkan bahwa dia menanggung kesalahan umat Tuhan. Jadi Harun harus datang ke dalam bait Allah, harus datang melakukan proses peribadatan pada waktu itu ke dalam tabernakel. Dan patam itu menggambarkan bagaimana dia hadir sebagai satu pribadi yang bertanggung jawab, yang menanggung setiap kesalahan umat Tuhan. Gitu ya. Jadi dia bertindak sebagai wakil dari seluruh umat Tuhan, dia bertindak mewakili seluruh umat Tuhan. Dan itu digambarkan seperti dia memakai patam tadi. Gitu ya. Itu fungsi yang pertama kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya mengenakan perlengkapan, salah satunya adalah patam imam yang dipasang di kepalanya. Gitu ya, atau headband tadi. Gitu ya. Dan ini menggambarkan bagaimana Harun bertindak sebagai satu pribadi yang menanggung kesalahan umat Tuhan. Dia datang menghadap hadirat Tuhan, dia datang menghadap tabut perjanjian, dan kemudian berhadapan dengan Tuhan sebagai satu pribadi. Bagaimana dia menanggung, bagaimana dia mempertanggungjawabkan semua yang terjadi dengan umat Tuhan. Dan dia menjadi wakil, menjadi media, menjadi pengantara antara umat Tuhan kepada Allah. Gitu ya. Dan waktu itu dilambangkan salah satunya dengan patam tadi. Bagaimana patam itu menggambarkan bahwa hanya dengan patam itu dia bisa masuk tanah tabernakel, dan dia bertindak sebagai satu pribadi yang menanggung kesalahan umat Tuhan. Ini hal yang pertama yang digambarkan tentang fungsi dari patam imam ini. Gitu ya. Hal yang kedua kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dikatakan di sana adalah pada di atas di bagian depannya ada tulisan yang dimeteraikan di sana, yaitu kudus bagi Tuhan. Dan ini menggambarkan menjadi sesuatu hal bahwa patam ini menjadi satu gambaran bahwa seorang imam menjadi satu pribadi yang pikirannya atau kepalanya memang dikuduskan bagi Tuhan. Dia harus memikirkan sesuatu hal yang kudus. Dia harus menjadi satu pribadi yang kudus bagi Tuhan, yang pandangan arah matanya menjadi satu pribadi yang kudus bagi Tuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana patam ini bicara soal bagaimana imam ini melakukan pikirannya, bagaimana imam ini menjadi satu pribadi yang memikirkan, yang melakukan segala sesuatu dengan melakukannya dengan kudus bagi Tuhan. Gitu ya. Mungkin kalau Anda suka nonton film-film mitologi dari Chinese, Anda terus mengenal istilah tokoh yang namanya Kerasakti atau Sun Gokong, gitu ya. Dan saya pernah nonton beberapa video, dan salah satu bagiannya dia memakai satu pengikat kepala di besi di bagian kepalanya, saya nggak ngerti itu apa. Dan itu menjadi salah satu gambaran bagaimana pada saat dia menjadi liar dan tidak bisa terkendali, maka si besi yang di kepalanya itu menjadi media untuk mengendalikan dia. Gitu ya. Tentunya saya tidak mengkorelasikan imam besar dengan Sun Gokong, saudaraku. Cuman itu menjadi satu gambaran bahwa tulisan kudus bagi Allah itu menjadi satu gambaran bagaimana si imam sendiri harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu gambaran bagaimana si imam sendiri harus melakukan dan memikirkan segala sesuatu yang benar, yang kudus bagi Tuhan. Gitu ya. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga dalam firman Tuhan digambarkan bahwa patam ini menjadi sesuatu bagaimana mereka dikhususkan buat suatu tugas. Dan ini menjadi satu ciri khas. Jadi kalau imam besar, dia di atas kepalanya ada tulisan kudus bagi Tuhan. Itu berarti bahwa dia memegang jabatan sebagai imam besar. Itu menjadi satu gambaran bahwa dia menjadi satu pribadi yang dikhususkan Tuhan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini adalah imam besar. Baju imam besar dengan imam biasa pada zaman Harun itu sedikit berbeda, saudaraku ya. Jadi kalau Anda pelajari dalam kitab suci, perbedaannya cukup menyolok. Salah satunya adalah dalam patam tadi. Imam biasa tidak menggunakan patam, dia mungkin mengenakan baju efod tapi dengan aksesoris yang lebih sederhana. Tetapi imam besar selain baju efod dengan aksesoris yang sangat banyak, dan juga dia mengenakan patam tadi. Dan patam ini menjadi satu gambaran bahwa dia adalah satu pribadi yang memang dikhususkan bagi Tuhan. Gitu ya. Dia harus berpikir sebagai satu pribadi yang kudus, dia harus memikirkan sesuatu yang kudus dan bertindak sesuatu yang kudus. Dia bertindak sebagai satu pribadi yang menanggung kesalahan umat Tuhan. Dia bertindak sebagai satu pribadi yang menjadi wakil umat Tuhan untuk datang ke hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi ada 3 fungsi dari patam imam yang saya catat dalam firman Tuhan. Yang pertama bahwa dia menjadi satu pribadi yang datang kepada Tuhan sebagai wakil dari umat Tuhan Israel. Gitu ya. Dan dia menanggung setiap kesalahan umat Tuhan. Karena itu kalau lihat dalam firman Tuhan, saudaraku, salah satunya misalnya kalau kita lihat dalam Ibrani 5 ayat yang ketiga, dikatakan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Jadi imam besar memang harus mempersembahkan korban bagi umat dan juga bagi dirinya sendiri. Dan fungsi patam yang pertama menjadi satu gambaran bahwa imam besar sebagai satu pribadi yang menanggung kesalahan umat Tuhan, sebagai satu pribadi yang menjadi wakil, menjadi pengantara antara umat Tuhan kepada Allah.
Dan yang kedua, patam menjadi satu gambaran pada dahinya tulisan bermeterai kuduslah bagi Allah. Satu pribadi yang ditundukkan pemikirannya, satu pribadi yang memikirkan hanya kepada Tuhan, satu pribadi yang berpikir kudus dan benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan yang ketiga, patam ini juga berbicara bahwa dia adalah satu pribadi imam besar, satu pribadi yang punya pekerjaan yang khusus bagi Tuhan. Kalau kita lihat ayatnya, saudaraku, dalam Keluaran 28 ayat 41 dikatakan, maka semuanya itu haruslah kau kenakan pada abangmu Harun. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapinya, mentahbiskannya dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Jadi patam menjadi ciri khas pada waktu itu bahwa dia adalah seorang imam besar. Gitu ya. Cerita yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan ini, tetapi juga bisa membuat kita semakin mudah memahami hal ini. Kalau Anda ingat cerita beberapa tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih kecil, mereka sedang menonton salah satu animasi yaitu Naruto. Ya, saya yakin Anda dan saya juga mungkin pernah mendengar. Gitu ya. Dan salah satu cirinya pada jidat mereka itu ada satu plat besi dengan suatu logo tertentu. Gitu ya. Dan itu melambangkan dari desa mana mereka berasal. Gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan soal ini, saudaraku. Cuma sekedar untuk mengingatkan bahwa itu menunjukkan bahwa apa yang ada di jidat mereka, satu plat besi yang ada di jidat mereka menunjukkan bahwa mereka dari mana. Gitu ya. Hal itu yang sama dengan imam besar. Patam pada imam dengan tulisan kudus bagi Tuhan, itu menunjukkan bahwa mereka satu pribadi yang dikuduskan bagi Tuhan. Gitu ya. Jadi dari sini ada 3 fungsi patam yang digambarkan dalam firman Tuhan. Pertama, dia menanggung kesalahan seluruh jemaat Tuhan, dia menjadi pengantara. Dan yang kedua, dia menjadi satu pribadi yang dikudus bagi Tuhan. Dia harus memikirkan sesuatu yang kudus, dia harus mengkuduskan dirinya untuk Tuhan. Gitu ya. Pemikirannya, perilakunya, perkataannya semua harus kudus bagi Tuhan. Dan yang ketiga, dia menjadi satu pribadi yang dikhususkan buat suatu pekerjaan. Patam menjadi ciri khas satu pribadi yang dikhususkan bagi Tuhan. Jelas, saudaraku, itu 3 hal fungsi patam dalam firman Tuhan yang ada pada zaman hukum Taurat. Gitu ya, dan ini menjadi satu perlengkapan standar yang dimiliki oleh seorang imam besar. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, yang terjadi adalah sesuatu yang terbalik. Seorang imam besar yang pada waktu itu harusnya menjadi satu pribadi yang menanggung umat Tuhan, satu pribadi yang harusnya merendahkan diri dan mengajar umat Tuhan dan membawa mereka semakin mengenal Tuhan, satu pribadi yang harusnya memikirkan hal-hal yang kudus, satu pribadi yang harusnya mengkhususkan diri pada pekerjaan Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang rusak karena sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu, imam besar mulai satu pribadi yang memanipulasi umat Tuhan. Bahkan posisi keimaman seringkali menjadi sesuatu yang mereka salah gunakan. Kalau Anda ingat dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu Yesus melayani sebagai manusia, dia banyak berhadapan dengan tokoh-tokoh imam pada waktu itu. Bahkan imam besar pada zaman itu Kayafas, itu yang malah menyalibkan Yesus. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa patam imam yang harusnya ada sebagai media bahwa mereka merendahkan diri, sebagai satu media bahwa mereka melayani umat Tuhan, justru menjadi satu bentuk kesombongan, menjadi satu bentuk bahwa mereka merasa lebih dari yang lain. Patam imam yang harusnya menjadi sesuatu yang kudus bagi Allah, di mana mereka memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mereka memikirkan hal-hal yang kudus bagi Tuhan, menjadi sesuatu di mana mereka ingin dihormati, menjadi sesuatu di mana mereka memanipulasi umat Tuhan, menjadi sesuatu di mana mereka mementingkan malah hal-hal dunia di hadapan umat Tuhan. Gitu ya. Dan yang ketiga, patam imam yang harusnya menjadi sesuatu di mana orang itu dikhususkan buat pekerjaan Tuhan, justru menjadi seseorang yang sangat menuntut umat Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, peristiwa ini digambarkan oleh 3 orang nabi Tuhan dalam firman Tuhan, yaitu Yeremia, Yehezkiel, dan satu lagi Sakaria. Sakaria adalah seorang imam pada waktu itu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, dan Sakaria, banyak nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang menggambarkan tentang 2 orang gembala. Gitu ya. Dan di sana digambarkan bahwa satu gembala itu ada digambarkan hanya gembala yang yang mengembalakan dirinya sendiri tetapi umat Tuhan dibiarkan, satu gembala yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, gembala yang kedua digambarkan gembala yang mengembalakan umat Tuhan semakin mereka mengenal Tuhan. Dan ini menjadi satu gambaran nubuatan tentang suatu pribadi yang namanya Yesus Tuhan yang akan datang menjadi manusia. Jadi kalau kita bicara tentang nubuatan kedatangan Yesus menjadi manusia, biasanya kita selalu bicara kitab Yesaya. Sebenarnya dalam Yeremia, Yehezkiel, dan kitab Sakaria, di sana juga dinubuatkan tentang kedatangan Yesus.
Gitu ya. Kita akan lihat satu-satu, saudaraku. Pertama kita akan lihat dari kitab Yeremia. Saya tidak akan bahas terlalu dalam, saudaraku, saya hanya ambil beberapa bagian saja. Dalam Yeremia 23 ayat 1-2 dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap gembala-gembala yang mengembalakan bangsaku. Imam besar pada waktu itu bertindak sebagai satu pribadi yang mengembalakan umat Tuhan. Mereka yang membawa umat Tuhan semakin mengenal Tuhan, mereka yang membawa umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Gitu ya. Dan kemudian dalam Yeremia dikatakan celakalah yang membuat gembala domba-domba terserak. Gitu ya. Demikianlah firman Tuhan. Lanjutannya, sebab itulah beginilah firman Tuhan kepada Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Tadi saya sudah bilang, harusnya Patam menjadi sesuatu di mana mereka menjadi perwakilan umat Tuhan. Mereka menanggung kesalahan umat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka membiarkan domba-domba itu terserak dan tercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah Allah gambarkan. Bahwa posisi imam besar yang seharusnya mulia, seharusnya menjadi satu yang melayani umat Tuhan, seharusnya yang membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, justru mereka menjadi pribadi yang memanipulasi umat Tuhan, menjadi satu pribadi yang membiarkan umat Tuhan terserak dan tercerai-berai. Kalau kita lanjutkan di Yeremia 23 tadi, ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan ini bicara soal pribadi Yesus, yaitu Sang Tunas atau Nasaren. Seorang yang berasal dari Nazaret. Gitu ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, ia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Gitu ya. Patam imam yang harusnya membawa orang, patam imam yang seharusnya membuat imam-imam tadi bertindak sebagai satu pribadi yang membawa orang mengenal Tuhan. Menjadi satu pribadi yang membuat orang mengerti jalan-jalan Tuhan. Malah mereka membiarkan domba-domba tercerai-berai dan terserak. Dan kata Tuhan, dia akan membangkitkan gembala yang kedua. Dalam hal ini adalah Sang Tunas dari keturunan Daud. Gitu ya. Itu yang pertama dalam firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sekali lagi ada banyak firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang juga berbicara soal kedatangan pribadi Yesus sebagai satu gembala yang akan memulihkan penggembalaan yang dilakukan oleh para imam besar yang sebelumnya. Gitu ya. Dan tadi saya udah bilang kitab yang kedua yang bicara soal ini adalah kitab Yehezkiel. Kalau kita lihat dalam Yehezkiel 34 ayat 2-3 dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Jelas pada waktu itu Yehezkiel suruh bernubuat untuk melawan gembala-gembala Israel. Yehezkiel suruh bernubuat untuk melawan para imam-imam besar yang mengembalakan umat Tuhan pada waktu itu. Dia bilang bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Mereka tidak mengurusi domba-domba, malah mereka memperkaya dirinya, menggemukkan dirinya. Dikatakan menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Lanjutannya, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah yang terjadi pada keimaman dari keturunan Harun. Harusnya menjadi satu pribadi yang mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan, yang membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Harusnya menjadi satu pribadi yang kudus bagi Tuhan dengan patam di dahinya. Dan malah mereka memikirkan hal-hal yang dunia, malah mereka menggemukkan diri mereka sendiri. Mereka mengambil susu dan dikatakan di sana bulunya kamu buat pakaian. Mereka harusnya satu pribadi yang mengembalakan umat Tuhan, tetapi umat Tuhan dibiarkan seperti itu. Gitu ya. Dan kemudian dinubuatkan dalam Yehezkiel 34 yang tadi, di bawahnya ayat yang ke-8 dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa, dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Sekali lagi di sana, firman Tuhan datang pada Yehezkiel bagaimana imam besar, para imam pada waktu itu mereka hanya menggembalakan dirinya sendiri, mereka hanya menggemukkan dirinya sendiri, sedangkan domba-domba tidak diperhatikan. Gitu ya. Dan kemudian di ayat 23 di Yehezkiel 34 tadi dikatakan, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku.
Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Saya pernah jelaskan bahwa nubuatan ini terjadi setelah kerajaan pecah jadi dua dan Daud sudah mati. Tentunya yang dimaksud dengan Daud di sini bicara soal pribadi, yaitu Yesus, keturunan dari Daud. Itu adalah sang tunas seperti nubuatan Nabi Yeremia sebelumnya. Gitu ya. Itu dua contoh dalam firman Tuhan bagaimana seorang imam besar yang dengan patam di dahinya, dan itu menggambarkan satu pribadi yang mewakili umat Tuhan, satu pribadi yang menanggung dosa umat Tuhan, satu pribadi yang mengembalakan umat Tuhan. Dan dia juga menjadi satu pribadi bahwa pada patam itu bertuliskan kudus bagi Tuhan. Dia harus memikirkan sesuatu yang kudus, dia harus bertindak sesuatu yang kudus, dia harus melakukan segala sesuatu yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, itu bicara soal satu pribadi yang memang khusus buat satu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah para gembala ini menggemukkan diri mereka. Para gembala ini membiarkan imam-imam besar ini hanya menjadikan patam itu sebagai satu media bagaimana mereka menyombongkan diri, sebagai satu media bagaimana mereka memanipulasi umat Tuhan, sebagai satu media bagaimana mereka menggunting bulu dan membuat pakaian bagi mereka sendiri, sebagai satu media bagaimana mereka menggembalakan diri mereka sendiri sedangkan domba-domba tidak mereka gembalakan. Dan Allah menegur itu semua. Dan kemudian firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa aku akan membangkitkan seorang gembala bagi umatku, yaitu tunas, sang tunas yaitu Yesus sendiri. Dan dalam Yehezkiel tadi digambarkan yaitu Daud. Gitu ya. Tentunya yang maksud di sini adalah keturunan Daud dan ini bicara Yesus sendiri. Gitu ya. Itu dua kitab dalam firman Tuhan yang sudah menubuatkan tentang satu pribadi yang menjadi gembala yang baru, menjadi satu gembala yang baik atas umat Tuhan, menjadi satu imam besar, gitu ya, yang mengatasi segala imam yang ada, gitu ya. Dan itu digambarkan sebagai satu pribadi Yesus Tuhan kita, gitu ya. Dan kitab yang ketiga yang ingin saya bahas di sini, yang saya singgung juga bagaimana itu digambarkan tentang dua gembala, itu adalah kitab Nabi Sakaria, gitu ya. Kita akan singgung sedikit saudaraku dalam Sakaria 11 ayat 5 dikatakan, orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Di sini digambarkan bagaimana orang menyembelih dan menjual domba-domba Tuhan, dan dia berkata bahwa oh, aku sudah menjadi kaya karena umatku. Berapa banyak di antara kita sering melihat bagaimana imam-imam besar, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang merasa aku menjadi kaya karena domba yang aku gembalakan. Dan itu juga digambarkan dalam kitab Sakaria. Mereka menjual dan menyembelihnya dan dengan merasa tidak bersalah, dia berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Gitu ya. Ayat 11-12 dikatakan, jadi dibatalkan perjanjian pada hari itu, dan tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Gitu ya. Yang menarik di sini memang tidak disebutkan sebagai sang tunas, tidak disebutkan sebagai Daud hambaku, tetapi di sini digambarkan bahwa mereka menimbang dengan 30 uang perak. Dan ini nubuatan bagaimana Yesus disalibkan. Jelas saudaraku. Jadi dari video ini yang pertama saya ingin jelaskan tentang patam, gitu ya. Patam imam menjadi sesuatu hal yang perlengkapan standar, perlengkapan yang harus ada pada seorang imam besar, dan itu berbentuk seperti logam emas yang ada pada dahi mereka yang menutupi serban, gitu ya. Jadi serban di bagian depannya ada patam dan di sana bertuliskan kudus bagi Tuhan, dibuat dengan meterai dan diikat dengan tali ungu tua. Gitu ya. Dan Harun dengan anak-anaknya harus mengenakan itu semua. Dan ini bicara bagaimana dia menjadi satu pribadi yang menanggung dosa umat Tuhan, menjadi satu pribadi yang mewakili umat Tuhan. Dan dia menjadi satu pribadi yang harus berpikir dan melakukan segala sesuatu yang kudus bagi Tuhan. Dan itu digambarkan dia menjadi satu pribadi yang dikhususkan Tuhan bagi suatu pekerjaan tertentu. Jelas saudaraku? Hal yang kedua yang terjadi kemudian adalah seiring dengan perkembangan waktu, keturunan dari Harun ini mulai banyak melakukan manipulasi. Mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak benar berkenaan dengan posisi mereka sebagai imam besar. Dan patam menjadi sesuatu yang mereka salah gunakan. Dan itu sudah dibuatkan dalam firman Tuhan oleh Nabi Yeremia, oleh Nabi Yehezkiel, dan oleh Sakaria. Dan itu digambarkan seperti dua orang gembala. Gitu ya. Gembala yang pertama adalah digambarkan seperti gembala yang jahat, gembala yang hanya menggemukkan dirinya sendiri, gembala yang hanya mengembalakan dirinya sendiri, gembala yang hanya mengambil susu dan membiarkan umat Tuhan tercerai-berai. Dan kemudian Allah menubuatkan, Allah berbicara kepada umat Tuhan bahwa dia akan membangkitkan seorang gembala yang lain. Dia akan membatalkan perjanjian yang pertama dan membuat perjanjian yang baru.
dengan menghadirkan seorang gembala yang lain yang akan mengembalakan umatku dan tidak akan tercerai-berai. Dan digambarkan dia adalah sang tunas. Dan itu bicara soal pribadi Yesus. Dan Yesiel berkata bahwa itu adalah Daud. Tentunya bukan pribadi Daud, tetapi keturunan dari Daud. Sakaria menggambarkan bahwa itu mereka akan membayar upah. Dan itu digambarkan dengan 30 keping uang perak. Dan itu digenapi pada saat Yesus disalibkan. Jelas saudaraku, ini semua menjadi satu gambaran bagaimana akhirnya Patam itu kemudian diubah. Bagaimana ini menjadi sesuatu di mana Allah mengenapinya pada pribadi Yesus. Dan itu digenapi bagaimana kita melihat seorang imam besar yang agung tidak lagi mengenakan emas di kepalanya, tidak lagi mengenakan patam seperti yang digambarkan pada masa perjanjian lama, tetapi satu pribadi yang di kepalanya mengenakan mahkota duri. Gitu ya. Karena itu saya sudah bilang tadi di awal, saya kasih nama judul video ini adalah Patam Imam dan Mahkota Duri. Gitu ya. Patam imam sesuatu yang dikenakan oleh gembala-gembala yang pertama dalam firman Tuhan, dan mahkota duri dikenakan oleh gembala yang kedua yang dinubuatkan dalam firman Tuhan, yaitu sang tunas. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana ini menjadi satu perjanjian yang baru yang memulihkan kembali, menjadi satu perjanjian baru yang merestorasi hal-hal penyimpangan yang terjadi pada perjanjian yang pertama yang dilakukan oleh imam yang mengenakan patam emas tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudaraku, dalam Matius 27 ayat 29 sampai 30 dikatakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka melutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukul ke kepalanya. Gitu ya. Dan itulah yang dialami oleh Yesus Tuhan kita pada saat dia menjelang disalibkan. Orang pasti tentara Romawi membuat mahkota duri dan ditaruh pada kepalanya. Imam pada masa perjanjian lama dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kesombongan, dia mengenakan patam emas di kepalanya. Tetapi Yesus mengenakan mahkota duri, dan itu menggambarkan bagaimana dia satu pribadi yang membuat satu perjanjian yang baru, bagaimana dia satu pribadi yang adalah gembala yang dijanjikan oleh Tuhan. Ia akan mengembalakan umatku Israel yang tidak akan seorang pun yang akan tercerai-berai, dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak seperti imam besar yang hanya mengembalakan dirinya sendiri, hanya menggembukkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus merendahkan dirinya dan dia mengenakan mahkota duri. Dan di sana digambarkan bagaimana diberikan buluh dan kemudian buluh itu dipukulkan pada kepala Yesus. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal kalau seorang hamba Tuhan pernah mengatakan satu statement bahwa seorang raja dia menggunakan mahkota dari emas untuk menggambarkan betapa mulia dan agungnya raja bersangkutan. Tetapi Yesus mengenakan mahkota duri itu untuk menggambarkan betapa mulia dan agungnya Anda dan saya buat pribadi Yesus. Betapa dia sangat mengasihi manusia, betapa manusia menjadi sesuatu yang berharga di hadapan dia. Gitu ya. Seorang raja menggunakan aksesoris dan mahkota emas untuk menunjukkan bahwa dia satu pribadi yang mulia, dia satu pribadi yang sangat disegani, tetapi Yesus menggunakan mahkota duri untuk menggambarkan bahwa Anda dan saya, manusia-manusia biasa yang penuh dengan dosa, sebagai satu pribadi yang berharga di hadapannya, sebagai satu pribadi yang dia tebus karena dia mengasihi Anda dan saya. Dan itu digambarkanlah seperti mahkota duri tadi. Gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu bagaimana gembala yang kedua menggenapi semua kesalahan, menyelesaikan semua kesalahan yang dilakukan oleh gembala yang pertama. Patam emas yang dimiliki oleh gembala yang pertama menjadikan mereka menjadi satu pribadi yang sombong. Mereka seharusnya melayani, mereka seharusnya satu pribadi yang membawa umat Tuhan mengenal Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka memanipulasi, mereka tidak mengembalakan umat Tuhan, malah mengembalakan dan mengebungkan dirinya sendiri. Mereka harusnya satu pribadi yang kudus dan memikirkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang terjadi mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Gitu ya. Mereka harusnya mengkhususkan diri buat suatu pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka hanya memikirkan sesuatu yang untuk kejayaan dan kemasyhuran nama dirinya sendiri. Dan itu semua diselesaikan pada pribadi Yesus pada saat dia mengenakan mahkota duri. Dan mahkota duri ini adalah patam buat gembala yang kedua. Gembala yang kedua tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Gembala kedua tidak memikirkan tentang segala sesuatu bagi kemasyhuran namanya. Gembala yang kedua memikirkan bahwa umat Tuhan harus dibawa mengenal Tuhan. Umat Tuhan harus dibawa semakin dekat pada Tuhan. Gembala yang kedua menanggung setiap dosa umat Tuhan yang seharusnya itu direpresentasikan pada gembala yang pertama dengan pada saat dia mengenakan patam. Pada saat dia mengenakan patam emas, harusnya imam-imam besar tadi sebagai satu pribadi yang menanggung dosa umat Tuhan. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Dan gembala yang kedua, dia mengenakan mahkota duri dan dia menanggung setiap dosa umat Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Tuhan pada saat dia mengenakan mahkota duri. Gitu ya. Sekarang kalau kita bicara tentang apa yang terjadi
dengan mahkota duri ini, dan bagaimana mahkota duri ini menjadi satu gambaran bahwa itu menggenapi, bahwa itu menyelesaikan semua masalah yang terjadi sebelumnya dengan patam yang digunakan oleh para imam besar. Gitu ya. Yang pertama ini saya sudah lihat bahwa bahwa patam yang tadi saya sudah gambarkan bahwa itu menjadi sesuatu yang harusnya membuat mereka melayani, harusnya membuat mereka menjadi wakil, menjadi satu pribadi yang membawa umat Tuhan semakin mengenal Tuhan. Melalui pribadi Yesus, maka Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup dan membawa orang pada kebenaran. Dan posisi jabatan imam di sini bukan menjadi sesuatu hal di mana itu menjadi satu sumber kesombongan, menjadi suatu sumber di mana orang ingin dihargai dan lebih dari yang lain. Tetapi Yesus mengajarkan melalui mahkota duri bagaimana dia merendahkan diri dan dia menjadi pelayan bagi semua orang. Gitu ya. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dan itulah mahkota duri. Dalam Lukas 22 ayat 25-27 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan menjadi pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, kata Yesus. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan Yesus mengembalikan fungsi patam tadi. Gitu ya. Patam imam yang seharusnya menjadi sesuatu di mana orang mewakili umat Tuhan. Dia datang pada Tuhan dan menanggung dosa umat Tuhan. Itu diperbaiki oleh Yesus. Dan Yesus mengenakan mahkota duri. Dan Yesus menggambarkan bahwa aku datang untuk melayani. Aku datang untuk memberikan hidupku. Dan barang siapa yang menjadi yang terbesar, hendaklah dia jadi pelayan dan menjadi yang terkecil. Yesus berkata bahwa siapa di antara kamu, siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tetapi Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan itulah fungsi seorang imam besar dengan patamnya sebenarnya. Oke, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, tadi dalam firman Tuhan dikatakan patam itu bertuliskan di jidatnya. Suatu tulisan meterai yang kudus bagi Tuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana orang harus berpikir, harus melakukan sesuatu yang kudus, yang benar bagi Tuhan. Itu tujuannya imam besar mengenakan patam. Gitu ya. Tetapi yang terjadi saya tadi sudah gambarkan bagaimana mereka menggemukkan diri mereka sendiri. Dan Yesus berkata dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam masa perjanjian baru, dalam Roma 12 ayat yang kedua di perkataan Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renew your mind, berubah cara berpikirmu, gitu ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu ya. Dan ini bicara bagaimana patam harusnya membawa seseorang kudus bagi Tuhan. Dan Yesus menggantinya itu dengan mahkota duri. Dan dengan mahkota duri itu Yesus mengajar melalui umat Tuhan. Dan salah satunya Paulus menulis bagaimana setelah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah sebagai satu bentuk ibadah yang sejati. Paulus menulis juga bahwa hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Hendaklah pikiranmu diperbaharui. Hendaklah kamu menjadi satu pribadi yang berpikir hal yang kudus bagi Tuhan. Walaupun dalam jidat kita tidak tertulis kudus bagi Tuhan, tetapi mahkota duri membuat Anda dan saya harus memikirkan sesuatu yang kudus, harus memikirkan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Itu kata tulisan dari Rasul Yohanes. Jelas saudaraku? Jadi melalui yang kedua, bagaimana patam itu harusnya menjadi satu pribadi yang kudus bagi Tuhan, itu digenapi pada pribadi Yesus dengan mahkota duri. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan untuk kita memperbaharui pikiran kita, untuk kita memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, pikirkan hal-hal yang di atas, kata firman Tuhan. Dan itulah kudus bagi Tuhan. Gitu ya. Hal yang ketiga dalam firman Tuhan tadi saya sudah gambarkan bahwa patam itu fungsinya adalah sebagai satu pribadi yang dikhususkan bagi Tuhan. Melalui patam orang tahu bahwa dia seorang imam besar. Gitu ya. Dan itu pun sebenarnya digenapi pada pribadi Yesus. Dalam firman Tuhan kita sering melihat banyak-banyak perbuatan firman Tuhan bagaimana ada orang-orang yang dikhususkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat yang kedua dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang ditentukan pada mereka.
Dalam masa perjanjian baru kita tahu bahwa ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kita tidak perlu memakai suatu patam yang terbuat dari emas dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Tetapi kita memakainya secara rohani dalam bentuk mahkota duri seperti yang Yesus sudah lakukan. Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang benar, bagaimana kita menjadi satu pribadi yang melayani dan menanggung dosa orang lain dan berdoa bagi orang lain. Gitu ya. Dan juga dalam firman Tuhan digambarkan di sana adalah satu pribadi yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan salah satu contohnya dalam firman Tuhan pada waktu itu Saulus dan Paulus sudah mendapat pesan Tuhan, khususkanlah mereka untuk pekerjaannya dikhususkan bagiku. Gitu ya. Dan kalau Anda lihat dalam firman Tuhan bagaimana karunia-karunia Roh Kudus, di sana dikatakan bahwa setiap orang Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang khusus kepada setiap orang masing-masing seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anda dan saya adalah imam-imam yang dipilih Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Gitu ya. Dan Anda dan saya punya tugas yang dikhususkan Tuhan yang masing-masing kita berbeda. Gitu ya. Pada masa perjanjian lama memang ada perbedaan antara imam dengan imam besar. Dan patam hanya digunakan oleh seorang imam besar. Tetapi Anda dan saya tentu tahu bahwa pada masa perjanjian baru, pada saat Yesus mati, maka tirai bait suci terbelah dua. Dan saya pernah jelaskan bahwa itu menggambarkan bagaimana ruang suci itu menjadi tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi perbedaan antara imam besar dengan imam sekarang. Gitu ya. Dan Anda dan kita semua adalah imam-imam Tuhan, imamat yang rajani. Gitu. Dan Yesus sudah mengenakan patam yang baru, yaitu mahkota duri, yang membuat kita semua menjadi satu pribadi yang berbeda, membuat kita semua adalah satu pribadi yang memang dikhususkan buat suatu pekerjaan Tuhan. Jelas aku? Jadi dari video ini saya ingin menjelaskan sama-sama untuk kita melihat perbedaan antara patam emas dengan mahkota duri. Patam emas sesuatu yang memang sudah ditentukan dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat, bahwa itu adalah perlengkapan yang harus digunakan oleh seorang imam besar, selain baju efod tentunya. Gitu ya. Dan pada patam emas ini Alkitab tidak banyak menggambarkan tentang penjelasannya seperti apa. Tetapi paling tidak ada 3 fungsi yang digambarkan pada patam ini. Yang pertama, mereka menjadi satu pribadi yang harus menanggung dosa umat Tuhan. Mereka sebagai satu pribadi yang mewakili umat Tuhan. Mereka digambarkan seperti gembala yang membawa umat Tuhan sebagai mengenal Tuhan. Dan itu digambarkan seperti pada patam emas tadi. Gitu ya. Dan yang kedua, pada patam itu bertuliskan dikuduskan bagi Tuhan, sehingga mereka harus memikirkan melakukan segala sesuatu yang benar, yang kudus bagi Tuhan. Dan yang ketiga, patam ini menggambarkan bahwa mereka adalah imam-imam besar yang dikhususkan buat pekerjaan imam. Gitu ya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, keturunan dari Harun ini mulai banyak melakukan penyimpangan, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Yehezkiel maupun oleh Nabi Sakaria. Dan di sana sudah dinubuatkan bahwa gembala yang pertama gitu ya, tidak menggembalakan umatku, membiarkan mereka terhilang dan tercerai-berai, membiarkan mereka dimangsa. Bahkan di sana digambarkan bahwa yang gemuk mereka potong. Bahkan mereka berkata tanpa merasa bersalah, aku menjadi kaya karena domba-dombaku. Dan Tuhan sudah menubuatkan melalui Yeremia, Yehezkiel dan Sakaria bahwa aku akan membangkitkan seorang gembala, yaitu sang tunas, dikatakan seperti itu oleh Nabi Yeremia. Oleh Yehezkiel digambarkan bahwa aku akan membangkitkan Daud hambaku yang akan menjadi gembala atas mereka. Oleh Sakaria digambarkan bahwa pada saat mereka membuang undi 30 uang perak, itu mereka akan membayar upahnya. Gitu. Dan itu bicara bagaimana satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan. Dan kita lihat Yesus tidak menggunakan patam emas. Yesus menggunakan mahkota duri. Gitu ya. Dan mahkota duri menjadi satu gambaran bagaimana dia menebus Anda dan saya karena dia mengasihi kita semua. Dan itu dia mengembalikan fungsi imam yang sesungguhnya. Gitu ya. Dan itu menggambarkan bahwa melalui Yesus Anda dan saya kita semua dikuduskan. Gitu ya. Kekudusan tidak kita dapat dengan usaha kita. Kekudusan tidak kita dapat dengan sesuatu yang baik yang kita lakukan. Tapi kekudusan kita dapat melalui Yesus. Dan Yesus menggunakan mahkota duri untuk menggambarkan bahwa dia mengkuduskan dirinya supaya kita semua dikuduskan di dalam dia. Gitu ya. Dan juga bicara soal menjadi sesuatu bagaimana Anda dan saya. Masing-masing kita punya panggilan yang khusus karena Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Jelas aku? Melalui penjelasan ini semua saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa apa sih namanya posisi Anda dan saya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua melayani Tuhan, posisi yang kita punya dalam organisasi atau apapun juga, semata-mata bukan menjadi satu sumber kesombongan, semata-mata bukan menjadi sesuatu di mana kita merasa lebih dari yang lain. Tetapi sadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan di mana kita untuk melayani orang lain. Itu adalah suatu anugerah Tuhan di mana kita merendahkan diri kita dan kita melihat bahwa itu adalah kesempatan di mana kita hidup benar dan kita menjadi teladan bagi orang lain dan kita bisa menjadi satu media untuk orang lain menjadi semakin mengenal Tuhan. Seperti itulah orang-orang yang hidup dengan mahkota duri. Jelas saudaraku?
Mudah-mudahan dari penjelasan ini membuat kita semakin mengerti dan semakin mengasihi Tuhan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.